Hari pertama Indah masuk kerja setelah kecelakaan itu, dia merasa dirinya paling cantik di kantor. Terutama di ruangan tim desainer. Pak Kafka. Indah sudah mulai menggatal dengan berlari ke arah CEO yang masuk ke dalam lift. Untungnya ada Dito yang juga ada dalam lift itu. Selamat pagi, Pak. Indah menyingkirkan Dito yang terpaksa berdiri di belakang. Pagi. Kafka tampak sedingin es di kutub utara sana. Indah bisa merasakan dinginnya gelagat Kafka. Namun, yang lebih mengiris hati di tangan CEO ada lunchbox warna hitam. Bapak bawa bekal? Tanya Indah dengan suara selembut sutra. Kafka lekas memandang ke arah bawah. Istriku yang membuatkan bekal ini. Dia memang hebat. Apalagi makanannya. Bukan pujian pada sang istri yang Indah inginkan. Namun, dia sedang mencari celah untuk berhasil menggoyahkan iman Kafka. Oh, istri Bapak pasti hebat. Apalagi orang yang punya suami seperti Bapak pasti beruntung sekali, puji Indah dengan nada mengharap. Indah merasa Kafka adalah sosok pria yang ia cari selama ini. Apalagi dia tahu dari Ratna kalau istri pria itu sangat jahat. Seolah Indah punya kesempatan besar, dia berusaha untuk memisahkan Fazila dari Kafka. Tapi kita nggak bisa seyakin itu sih pas sama orang terdekat, provokasi Indah dengan menatap lurus ke depan. Kafka menoleh. Maksud kamu? Setiap orang punya rahasianya. Seseorang juga punya sisi gelap. Kadang kita nggak tahu kalau kita selama ini dikhianati olehnya. Oh, kamu berada di posisi itu. Indah rasanya ingin menepuk jidat. Sebab, Kafka tak sadar bahwa dia ingin memprovokasinya. Istri Bapak kerjanya apa? Tanya Indah lagi untuk mengorek kehidupan pribadi Kafka. Dia ibu rumah tangga yang hebat. Hanya di rumah. Bapak yakin istri hanya di rumah? Yakin, lihat ini. Tunjuk Kafka pada AirPods yang disumpal di telinga. Kami saling melapor dimanapun berada. Indah menelan ludah. Ia ternyata tak jeli dengan AirPods yang dipakai Kafka. Ting. Lift itu terbuka. Nanti jangan lupa siapkan draft desain, aku akan minta pendapat istriku juga. Lagi pula usaha konveksi ini terinspirasi darinya. Panas. Panas, panas. Hati Indah sudah tak tahan dengan semua pujian Kafka terhadap istrinya. Kafka pergi meninggalkan Indah sendirian. Ish, dia nggak tahu saja. Tunggu saja, aku akan bikin kamu jadi milikku. Wanita bercadar itu jahat sekali. Kalau saja Kak Ratna mau membocorkannya, dia pasti akan hancur. Indah lekas melangkah ke arah ruangan kantornya. Dia jelas mengadu pada Ratna lewat chattingan. Ketika duduk di depan meja kerjanya, Indah lekas mengetik pesan itu. Indah, Kak, ternyata CEO itu sangat bucin dengan istrinya. Indah, dia bahkan komunikasi terus sama istrinya pakai AirPods. Ratna, kamu harus tahu istrinya itu jahat. Dia main guna-guna. Kamu sudah lihat bukan buktinya. Indah, kakak benar, kita harus sadarkan Pak Kafka. Ratna, aku pernah sahabatan sama Kafka, jadi kamu yang paling cocok dengannya. Indah, wanita itu jahat sekali ya Kak, kita harus menyelamatkan Pak Kafka. Istrinya sudah main guna-guna. Walaupun pakai cadar. Ratna, kamu sudah lihat sendiri bukan bagaimana kejamnya perempuan itu di foto yang aku tunjukkan waktu itu. Ratna, Fazila itu harus kamu singkirkan. Bonusnya Kafka bisa menikah denganmu. Cuma kamu yang cocok sama CEO seperti Kafka. Indah, aku akan berusaha. Setelah aku lihat, Pak Kafka memang orang yang sangat bertanggung jawab. Prak. Tumpukan berkas diletakkan di meja Indah.
Kerjakan sekarang. Tegas perempuan yang menggunakan hijab ungu. Iya, Mbak. Indah tak bisa marah, karena dia ingin memberikan kesan baik pada dirinya ke semua orang. Sepulang dari kantor, Indah masih terus memantau Kafka. Dia punya keterbatasan informasi soal pria itu. Sekarang aku harus ikutin CEO itu, nah setelah aku tahu kebiasaannya, aku bisa menyusun rencana. Indah mengikuti mobil Kafka dari jauh. Sore itu mobil Kafka singgah di sebuah toko bunga. Dia sangat romantis. Indah manyun. Kalau saja dia tahu istrinya itu jahat dan suka main dukun, dia pasti sangat murka. Indah tak mau ketinggalan untuk mengintip lebih dekat. Dia mengganti pakaian serba hitam, melepas hijab dan berjalan ke dalam toko bunga. Kafka memilih bunga mawar putih segar. Tolong tuliskan di kertas, untuk bidadari surgaku, katanya. Baik Pak. Indah mual mendengar seberapa receh Kafka. Oh, untung dia gak pakai AirPods lagi. Usai Kafka pergi dari sana, Indah menyelinap bertanya pada kasir toko bunga itu sambil membeli bunga aster. Mbak, cowok tadi sering beli bunga di sini. Udah langganan sih Mbak, pokoknya Mas tadi romantis sekali. Setiap sore atau malam dia pasti datang ke sini, buat beli bunga untuk istrinya. Duh, jadi pengen punya suami kayak gitu. Dalam hati kecil Indah juga berkata seperti itu. Kafka romantis sekali. Rambut Indah yang panjang itu melayang. Dia diperhatikan Kafka dari jauh. Untungnya Indah memakai masker dan kacamata hitam. Wanita 25 tahun itu masih mengikuti Kafka. Kali ini Kafka pergi ke sebuah mall ternama. Loh, kok dia ke sini? Indah memicingkan mata. Nggak mungkinlah dia ketemu sama cewek lain. Indah terus mengikutinya. Kafka awalnya masuk ke dalam toko permainan anak-anak. Supirnya membawakan barang belanjaan itu. Ternyata dia ayah yang baik juga. Membeli sendiri mainan untuk anak-anaknya. Indah jadi membayangkan nanti dirinya berumah tangga dengan Kafka. Lah, dia kemana lagi? Indah melotot. Ya ampun dia. Dia pergi ke toko pakaian dalam dan Indah menelan ludah. Ia maju mundur untuk masuk ke dalam toko bernuansa 21T itu. OMG, dia pilih lingerie merah. 1, 2, 3. G-string merah. Itu untuk istrinya. Indah menghentakkan kaki. Ih, kenapa aku harus memergoki dia beli baju dinas sih? Sebel. Bukan hanya baju tidur seksi yang Kafka pilih untuk istrinya. CEO itu berdiri di kaca alat-alat. Indah menutup mulut dengan tangan. Dia hampir gila karena membuntuti Kafka. Wanita itu melihat Kafka membeli atribut dinas malam Jumat. Dia beli VIP. Bahkan alat-alat untuk atraksi. Berhubungan suami istri Kafka borong tanpa malu. Ada yang berbentuk bulat, lonjong, bergerigi. Tanpa malu lagi Kafka melihat baju dinas malam Jumat yang cukup menantang. Ya ampun, dia beli baju suster sama atribut dokter, dia beli rantai-rantaian, borgol. Lama-lama Indah bisa gila mengikuti Kafka. Wanita itu akhirnya keluar dari toko karena sulit bernapas. Ya Tuhan, dia benar-benar dipelet sama istrinya. Kok bodoh banget mau belanja seperti itu. Kafka tak peduli orang-orang memperhatikannya. Yang terpenting hubungannya dengan istri harmonis. Dengan terpaksa Indah masih tetap mengikuti Kafka. Dia pria yang lumayan setia. Setelah berbelanja, dia langsung pulang. Wah, mereka tinggal di mansion megah itu. Indah menggeleng-gelengkan kepala. Timbul lagi rasa iri dalam diri Indah. Lewat sela-sela pintu pagar tinggi itu dia menyaksikan Kafka disambut wanita bercadar.
Aku harus menyadarkan Pak Kafka. Tidak lama kemudian ada yang menelepon Indah. Indah menjalankan mobil untuk lebih jauh lagi dari tempat itu. Sudah cukup baginya mengikuti keseharian Kafka. Hasilnya Kafka bucin akut dengan istrinya. Indah jadi tahu Kafka tipe pria yang seperti apa. Duh, bunyi terus deh. Indah mengangkat telepon dari seseorang. Wanita itu mengangkatnya. Halo, Nek. Ada apa sih? Dah, kenapa kamu gak bilang sama nenek kalau sudah pulang dari luar negeri? Aku malas pulang kampung, Nek, gak mau pokoknya. Kamu benar di Jakarta sekarang? Iya, aku kerja di perusahaan besar. Nanti aku kirimkan uangnya sama nenek. Kamu benar di sana? Ih, nenek udah berapa kali nanya gitu sih. Nenek boleh ke tempat kamu. Buat apa, Nek? Aku nggak mau ketemu sama Om, aku trauma. Lagian aku dari SMA juga biaya hidup sendiri, kerja sendiri, beasiswa. Bukan begitu, Ndah, ada hal penting yang harus nenek ungkapkan secara langsung setelah kita ketemu. Tapi aku nggak mau ada mereka. Aku bisa sekolah desain sampai ke luar negeri juga karena kemampuanku sendiri. Sang nenek juga lelah karena sifat Indah seperti sang ibu. Ndah, nenek berpesan kamu jangan sampai mudah terpengaruh sama orang yang kamu kira baik. Indah memutar bola matanya. Iya, Nek. Kegetiran masa lalu yang membuat Indah berjuang keras untuk tidak hidup dalam kemiskinan lagi. Hari yang ditunggu oleh Haura akhirnya datang juga. Fazila mendorong kursi roda Haura untuk sampai ke panggung akad nikah. Bismillah, Ra. Ucap Fazila. Semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih Kak, aku hanya grogi saja. Agam dalam binar di matanya memandang masa depan penuh kecerahan pada Haura. Haura menatap wajah-wajah yang selalu ada di saat senang dan susahnya. Dalam gedung itu terasa hikmat. Nuansa putih begitu menggelora di ruangan. Bunda. Pekik Zidan. Kafka lekas membekap mulut anaknya yang duduk di pangkuan. Jangan teriak, nanti juga Bunda kesini. Ish, mana ada, Bunda sama Ayah berduaan terus. Zidan manyun. Iya, Ayah sama Bunda di kamar terus. Nggak keluar-keluar dari sore sampai pagi, keluh Wildan. Kafka tersenyum dengan protes kedua anaknya. Iya, Ayah minta maaf. Kalian berdua mau apa? Mau adik? Ketus Zidan. Nah, makanya kalian gak boleh protes kalau Ayah sama Bunda berduaan terus. Keduanya mengangguk. Menyeringai. Menikmati suasana di dalam gedung itu. Fazila menghantarkan Haura ke samping suaminya. Ijab kabul itu telah terikarkan dengan lancar dan penuh perasaan. Agam memberikan tangannya. Haura gemetar menyalami tangan Agam. Terima kasih Mas sudah menerimaku menjadi istrimu. Kap. Agam meletakkan bibirnya ke kening Haura. Membacakan doa agar pernikahan mereka diberkahi Sang Pencipta. Aku akan berusaha untuk bisa menyenangkan kamu, sayang. Agam berliri di telinga Haura sambil memeluknya. Jangan sibukkan dirimu dengan rasa khawatir. Ucapan demi ucapan yang sangat menegangkan itu membuat Haura yakin dalam memilih calon suami. Haura tahu dirinya masih harus berjuang untuk bisa berjalan, tapi Agam menerimanya dengan sepenuh hati. Semua orang girang dengan kemesraan Haura dan Agam. Tak terkecuali Fazila yang ada di samping Kafka. Kafka terus menggenggam tangan istrinya. Sesekali pria itu mengecup punggung tangan sang istri. Yah, kenapa tangan istri Bunda dicium? Itu kan tangan kiri bekas cebokan, cicit Zidan. Tapi kan Bunda ceboknya bersih, nggak kayak Zidan, sahut Wildan. Kafka memeluk dua anaknya. Kalian pasti iri Ayah selalu cium Bunda.
Sini ayah cium kalian berkali-kali. Nggak mau, malu ayah. Zidan tergelitik. Fazila menonton aksi tiga hero dalam hidupnya. Tangan Kafka tak pernah lepas darinya. Siang harinya, Fazila datang ke kantor sang suami untuk membawa lunchbox. Indah memperhatikan dari jauh saat di lobi. Itu bukannya istri CEO kita? Selidiknya. Iya, plot twist banget. Dulu Bu Faz itu asisten pribadinya sekarang jadi istri bos. Ngapain ya dia kesini? Katanya sih ya sejak seminggu yang lalu, kalau di kantor lagi sibuk, setiap siang istrinya selalu datang ke kantor anterin makanan. Oh. Indah memutar bola mata. Kelihatan banget ya Pak Kafka itu bucin banget sama istrinya. Gak bisa lama-lama jauh dari istrinya. Iya, sahut rekannya yang lain. Masa ya aku dengar dari Pak Bram, Pak Kafka waktu meeting masih komunikasi sama istrinya pakai AirPods. Iya tuh, kebucinan Pak Kafka jadi bahan gibahan satu kantor, ini sih dia gak bakal selingkuhkan. Itu mah Pak Kafka dipelet sama istrinya. Seru Indah sambil menyilangkan tangan. Nggak wajar deh menurutku kebucinan Pak Kafka. Kan ada tuh jenis pelet yang bikin suami bucin. Siapa yang nggak kepelet sama Bu Faz? Katanya Bu Faz itu cantiknya kebangetan. Terus servis sebagai istri full, ibadahnya kencang juga. Indah memutar bola matanya kesal. Fazila tiba di ruangan sang suami. Sayang. Ia membuka cadarnya. Kafka merentangkan tangan. Stresku berkurang karena kamu ada di sini. Fazila datang pada Kafka. Memeluk sang suami. Kamu pasti capek. Aku sudah bawa suplemen kamu, terus siapin makan siang. Sini aku pijetin. Makasih sayang, tapi aku mau kamu suapin dulu. Fazila mencubit ringan hidung bangir Kafka. Kamu manjanya mengalahkan anak-anak aja. Yang penting aku manjanya sama kamu. Oh, jadi ada niatan mau manja sama yang lain. Nggak mungkin dong. Kafka menarik pinggul istrinya untuk duduk di pangkuannya. Aku juga buat dessert puding kesukaan kamu. Mau coba yang manis dulu? Fazila membuka lunchbox itu. Menyuapi suaminya. Enak kan pudingnya? Manisnya pas gak? Rasanya kurang manis. Kafka menempelkan bibirnya di bibir Fazila dengan senyuman. Nah, ini baru manis semanis manisnya. Nakal deh. Fazila menepuk bahu Kafka. Sayang, aku mau izin setelah ini ketemuan sama Dina. Boleh ya? Aku nggak mau kalau ada cowok. Pokoknya di sana harus steril dari yang namanya cowok. Aku kan nggak ngapa-ngapain sama mereka. Ketemuan juga sama Dina doang. Kafka menyeringai. Iya, jangan ngambek dong. Fazila tersenyum dan membalas izin sang suami dengan pijatan di pundak. 1 jam kemudian, Fazila bertemu dengan Dina di kafe yang tidak terlalu ramai. Assalamualaikum, Uhti. Dina duduk dengan sumringah. Waalaikumsalam, cerah benar Din. Fazila mengetik sesuatu di ponsel. Aku lapor sama suamiku dulu deh. Allahu Akbar, mau ketemuan sama aku harus lapor juga. Dina menggelengkan kepala. Sang sahabat juga memperhatikan 4 bodyguard itu mengawasi Fazila dari jauh. Ini kalian berdua lagi bucin-bucinan banget ya. Dina baru percaya dengan ucapan Dito. Kalian tuh udah kelewatan deh kalau baikan begini. Ya tapi kan gak ngerugiin orang lain. Dina mengangkat tangannya. Terserah deh. Oh iya, kamu mau bilang apa? Astagfirullah aku sampai lupa. Dina mengetuk dahinya pelan. Faz, hasil DNA yang kemarin kita minta dari kepolisian punya Ratna ternyata.
Tidak cocok sama kamu. Fazila melotot. Itu artinya ada kemungkinan Ratna masih hidup. Iya, kamu pasti punya DNA yang sama dengan Ratna. Kalian punya ayah yang sama. Ini ada dua kemungkinan. Ratna bukan anak kandung ayahmu dan kemungkinan kedua dia masih hidup. Fazila tidak lagi memelihara rasa khawatir. Cepat atau lambat semuanya akan terbongkar. Dengan fakta ini kamu harus hati-hati. Fazila tak sengaja memperhatikan cincin di jari manis Dina. Din kamu. Dina mesem-mesem. Dito ngelamar aku, terus dia minta aku pakai cincin ini. Fazila tersenyum. Alhamdulillah banget ya. Kemarin Haura sudah bahagia dan sekarang kamu juga udah nggak jomblo lagi. Dina mengangguk dengan cepat. Dia juga hampir tak percaya akan menemukan sosok sebaik Dito. Jadi rencananya kapan kalian akan menikah? Ini masih harus dibicarakan lagi dengan mamaku. Terus papamu bagaimana? Senyum Dina memudar. Entahlah Faz, aku membenci perbuatannya dulu ke kami, tapi aku butuh wali nikah. Dina sebenarnya sudah tak mau bertemu dengan sang ayah. Aku ingat sekali gimana dia nyakitin mama dulu. Fazila mengelus bahu Dina. Dia tahu setiap orang punya sisi kelam dalam hidupnya. Indah buru-buru masuk ke dalam rumah veteran di pinggiran kota. Kak Ratna. Indah tersenyum hangat. Ratna juga menyeringai dengan licik. Memegang teh hangat. Memandang ke arah jendela. Ada apa Indah? Ratna pura-pura saja tak tahu maksud kedatangan wanita itu. Aku sudah menyelidiki CEO itu. Dia memang suami idaman. Ratna merindukan sang kekasih, tapi dia harus bersabar menjalankan rencananya. Aku sudah bilang, dia memang sangat cocok jadi pendampingmu. Ratna menyilangkan tangan. Kamu sudah siap menjalankan rencana kita? Sangat siap, Kak. Aku sudah sangat percaya denganmu. Ratna menyeringai dengan tipu dayanya pada gadis polos itu. Kakak juga banyak membantuku selama kuliah di luar negeri. Sekarang aku juga dibantu untuk mendapatkan lelaki terbaik. Kafka memang tidak pantas untuk wanita sialan itu. Kita harus menghancurkan wanita itu. Indah bisa merasakan kebencian yang memuncak. Ini semua hasil penyelidikanku. Indah menyerahkan selebaran kertas itu. Baiklah, kamu pulang saja. Nanti aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Iya Kak, aku pulang dulu. Aku tahu Kak Ratna bisa membantuku mendapatkan CEO. Itu. Indah pergi meninggalkan Ratna di ruang tamunya.